Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radiani, NIM 85667149. Saya dari Prodi PGSD dengan semester 6. Baiklah teman-teman, pada praktikum kita kali ini kita akan melakukan praktikum dengan judul gaya. Di sini ada beberapa percobaan yang dilakukan. Adapun tujuan dari praktikum ini, yang pertama untuk mengetahui gaya listrik statis yang kita uji cobakan pada sisir. Setelah itu untuk mengetahui gaya magnet. Setelah itu tujuan ketiga untuk mengetahui gaya gesek yang terdapat di benda. Setelah itu untuk mengetahui gaya pegas. Setelah itu tujuan selanjutnya untuk mengetahui gaya berat. Nah, tujuan yang terakhir untuk mengetahui bagaimana perpaduan antara gaya tersebut jikalau kita lakukan percobaan antara beban yang pertama dan kita tambahkan beban kedua. Itu adalah tujuan dari praktikum kita kali ini. Baik, adapun alat dan bahan yang kita gunakan untuk praktikum kita kali ini itu sangat banyak teman-teman. Pertama, mulai dari magnet, sisir plastik, setelah itu kertas, plastik, neraca pegas kalau ada, setelah itu balok. Alat dan bahan berikutnya ada alat tulis untuk mencatat hasilnya, ada benang, ada seng, setelah itu ada lapis baja, ada lem, setelah itu ada karet gelang, setelah karet gelang ada penggaris. Nah, pada praktikum kali ini saya membuat eksperimen untuk gaya pegas itu tidak menggunakan bahan, alat dan bahan yang ada di modul ya teman-teman. Jadi saya mengkreasikannya sendiri, yaitu menggunakan peci. Itu untuk praktek gaya pegas dan gaya berat kita gunakan peci yang telah dibuat sebelum saya melakukan eksperimennya. Setelah itu alat dan bahan yang digunakan adalah neraca pegas dan balok kayu yang kira-kira 20 gram lah masanya. Itulah alat dan bahan yang kita gunakan pada praktikum kita kali ini. Baik, berikut beberapa eksperimen yang saya uji cobakan, yang telah saya cobakan. Teman-teman, kita akan mencobakan materi gaya pada gaya listrik statis. Nah, ini adalah satu sikat plastik dan belum digosokkan ke rambut. Nah, kita cobakan terlebih dahulu ya, apakah bisa terangkat atau tidak. Nah, sampai 3 kali. Nah, tidak ya. Nah, setelah ini kita akan menyisirkan sisir ini ke rambut anak kecil yang kering untuk melihat apakah terjadi gaya listrik statis pada sikat plastik atau sisir plastik ini atau tidak. Nah, setelah berulang kali disisir, maka terjadilah gaya listrik statis, yaitu tempelan kertas atau buku-buku ini menempel di sisir plastik. Nah, teman-teman, kita akan melakukan eksperimen kedua, yaitu tentang gaya magnet. Alat dan bahannya ada kertas, ada plastik, ada jarum penjahit, ada benang, dan ada isolasi atau lem, dan ada seng, dan ada aluminium atau baja. Di sini saya gunakan besi ya. Nah, kita akan coba rekatkan apakah terjadi gaya tarik menarik atau tidak. Nah, kita coba pertama pada potongan kertas ini, tidak tertarik. Setelah itu pada potongan plastik, tidak juga. Setelah itu kita coba pada lem atau isolasi, tidak tertarik. Setelah itu pada seng, dia menempel.
Nah, seperti teman-teman lihat terjadi gaya magnet antara seng dan magnetnya sendiri lah. Berikut pada benang tidak menempel, berikut pada jarum jahit. Nah, menempel. Berarti terjadi ya teman-teman gaya tarik menarik antara magnet dan benang ini karena mereka adalah sama-sama besi. Setelah itu kita cobakan pada besi atau baja. Nah, bisa teman-teman lihat jadi terangkat baja yang baru tadi oleh gaya magnet. Berarti di sini terjadi gaya magnet antar besi yang saya letakkan di sini tadi terangkat ke atas. Nah, begitu juga dengan seng tadi. Nah, berarti untuk listrik, untuk gaya listrik magnet, untuk gaya magnet itu tidak terjadi penarikan antara bahan-bahan yang terbuat dari plastik dan kertas. Baiklah teman-teman, kita pagi ini akan mencobakan eksperimen untuk gaya berat ya. Saya punya bola di tangan saya. Nah, saya akan menjatuhkan bola ini ke bumi. 1, 2, 3. Nah, ketika bola itu terjatuh, bola adalah benda, yang benda itu memiliki berat, dan itulah makanya disebut dengan gaya berat. Teman-teman, video kita kali ini atau eksperimen kita hari ini yaitu kita mempraktekkan gaya pegas yang terdapat di ketapel. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini gaya pegasnya bisa dihasilkan dari karet yang ada di ketapel ini. Kita tarik ini seperti ini. Kita tarik seperti ini. Dengan dikasih di tengahnya kayak batu gitu, jadi kita lepaskan. Nah, dari sinilah tekanan atau gaya pegasnya itu berasal. Berikut percobaan gaya pegas pada balok yang telah saya letakkan di atas meja ini ya teman-teman. Kita amati sama-sama. Nah, sudah mulai bergerak. Sebesar apa sih gaya gesek yang terjadi? Baik, dari eksperimen yang telah kita cobakan, adapun kesimpulan dari praktikum kita tentang gaya, yaitu gaya merupakan besaran vektor. Gaya memiliki besar dan arahnya. Dari praktikum yang telah kita amati, dapatlah bahwa gaya mempengaruhi suatu benda, baik itu manusia, begitupun juga dengan benda. Gaya dapat mengakibatkan benda yang diam menjadi bergerak dan benda yang bergerak menjadi diam. Itulah besaran gaya, atau dapat kita amati bahwa ternyata dalam kehidupan sehari-hari gaya ini sangat penting dan telah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, sekian kesimpulan dari eksperimen kita pagi ini. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.